Bang Deo, Ya, apa sih langkah konkret yang akan Abang lakukan selain mengajukan ke MK ini, Bang? begini, ini kan semua berada di wilayah hukum ya. Bang Firdaus ini sebagai advokat disahkan secara hukum. Kemudian mendapatkan kartu berita acara sumpah juga secara hukum. Kemudian diputus pembekuan juga pakai perangkat hukum. Sehingga dan kita bisa baca ini namanya cacat hukum kan, walaupun pakai perangkat hukum kan ada yang benar-benar secara hukum, ada yang memang pakai perangkat hukum tapi cacat. Nah, dari posisi ini karena semua berada di wilayah hukum, makanya kita pun akan membersihkan atau membereskan ini atau membuat ini menjadi baik lagi dengan cara ilmu hukum, yaitu melalui koridor-koridor hukum, yaitu melalui gugatan yang kemudian resmi secara hukum juga melalui permohonan uji material. Ini yang paling pas. Memang ada juga kita bisa melakukan permohonan ke Mahkamah Agung atau kita melakukan langkah-langkah lain yang sifatnya politis, tapi ini kita hindari dulu. Jadi kita hanya memakai pola-pola prosedur hukum yang berlaku, yaitu yang paling masuk pada saat ini adalah mengadakan uji material terhadap undang-undang advokat, terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang kelihatannya dibiarkan juga oleh organisasi-organisasi advokat, yaitu satu. Nah, jadi kita melakukan langkah yang sesuai dengan aturan-aturan hukum, tidak lain dari itu. Satu sisi itu secara hukum. Tapi kemudian kita juga sempat menimbang-nimbang mengadakan langkah-langkah politik untuk mengadakan perbaikan terhadap undang-undang advokat. Kenapa? Beberapa kelemahan dari undang-undang advokat ini sudah kelihatan dalam kasat mata, yaitu seperti adanya terlalu banyak wadah-wadah organisasi advokat sehingga menjadi ramai riuh rendah, dan kemudian kita tidak tahu lagi kode etik mana yang bisa kita pakai dari wilayah-wilayah organisasi advokat ini yang ada kan. Karena kalau kita misalnya kita tergabung dalam ini, kita advokat ya, tergabung dalam satu organisasi, ketika kita bikin salah, dia mau sidang kode etik, kita keluar, kita pindah ke organisasi lain yang bisa menerima kita. Kita ada bikin salah di sini, kita keluar lagi ke organisasi lain, sehingga nggak akan selesai-selesai. Jadi timbul yang namanya kelemahan di wilayah-wilayah kode etik advokat. Jadi untuk melakukan sidang kode etik advokat ini susah sekali. Jadi satu kelemahan dari undang-undang ini dan satu kelemahan dari keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang mengakomodir banyaknya wadah organisasi advokat adalah karena akhirnya advokat ini menjadi tidak tertata dengan baik, sehingga kredibilitas dan integritas advokat ini menjadi lemah. Dan ini yang dialami juga oleh Rasman Nasution dan oleh Bang Firdaus Wibowo dalam konteks adanya pelanggaran dan sanksi yang kemudian berada di luar undang-undang advokat. Nah, ini yang kita akan coba terjemahkan dalam uji material nanti di Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, kita akan mencoba supaya ada satu dewan kode etik. Kalau memang wadah-wadah organisasi advokat ini dibiarkan banyak, berarti harus ada dewan kode etik terhadap para wadah-wadah organisasi ini yang menaungi semuanya, sehingga ketika satu advokat di organisasi manapun dia buat salah, sudah ada dewan yang khusus menangani ini. Artinya kita perlu juga melakukan revisi terhadap undang-undang advokat. Tapi kita bisa ajukan ini lewat uji material, bisa juga kita mengajukan ini lewat rapat dengar pendapat dengan wilayah legislatif sebagai salah satu pihak yang ikut serta membuat undang-undang bersama presiden. Begitu. Jadi bisa kita ajukan ke legislatif, bisa juga kita ajukan kepada presiden untuk upayakanlah perbaikan undang-undang advokat. Karena ini undang-undang advokat sudah tidak bisa menaungi pola-pola kerja advokat secara pada umumnya. Begitu. Bang, pada titik persoalan bahwa permasalahan naik meja itu adalah satu kode etik ya yang dilanggar dan membekukan tugas untuk melakukan sebagai pengacara ya. Itu apa saja sih sebenarnya yang vital itu? Apa sekali itu melakukan rusuh atau melanggar kode etik lalu dibukukan, atau harus satu kali, dua kali, baru ketiga kali, Ya, atau gimana? Ini kan kode etik ini kan berasal dari kata etika ya, norma-norma yang dipatuhi bersama sebagai suatu keadaan normatif, keadaan yang bisa dibilang keadaan hukum yang harus dipatuhi.
kode etik. Pelanggaran terhadap norma hukumnya adalah sanksi administrasi, begitu kan? Nah, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Bang Firdaus ataupun Rasman ini tampaknya masih dalam konteks wilayah kode etik juga, sehingga harusnya kode etik advokat ini berperan dalam melakukan pengawasan atau penindakan. Tapi ini tidak dijalankan, begitu. Yang ada undang-undang KUHP yang dipakai untuk langsung memproses ini, sementara yang terlibat di dalamnya ini adalah para advokat, yaitu Pak Firdaus dan Bang Rasman Nasution sendiri kan bukan sebagai advokat ketika dia di sidang, dia sebagai terdakwa, begitu. Jadi dia tidak dalam posisi sebagai advokat, tapi dia yang mungkin ada koridor tersendiri ya, ada perbedaan penanganan terhadap Bang Rasman dan Bang Firdaus harusnya, karena kalau Bang Rasman sebagai terdakwa marah-marah itu di persidangan biasa itu. Kayak Nikita Mirzani itu marah kemana kan biasa-biasa aja itu kan. Tegurannya datang dari majelis hakim dalam suatu posisi disiplin persidangan sebagai terdakwa kan. Itu Rasman. Harusnya dia juga nggak bisa dibukukan undang-undang ininya. Dia punya status advokatnya. Karena nggak ada kaitannya dia sebagai pengacara pada saat itu. Dia sebagai terdakwa, bukan sebagai pengacara. Jadi dia tiba-tiba dibukukan undang ininya. Berita acara semuanya. Ini kan nggak masuk karena dia tidak sedang bertindak sebagai advokat. Nah, ini tersendiri Rasman yang memang sebenarnya tidak masuk dalam kategori dia kemudian dibukukan berita acara semuanya. Yang kedua, Bang Firdaus juga begitu. Ketika dia melakukan kesalahan dalam koridor, ini kan koridor persidangan kan, yang resmi ataupun sudah selesai sidang, gitu. Nggak apa-apa. Kita bisa anggap bersalah naik meja. Tapi ini penanganannya harus ditangani secara kode etik advokat dulu. Nah ini kan tidak ada sama sekali, baik Rasman, baik Bang Firdaus, tidak ada kode etik yang menaungi mereka. Main putusin aja. Jadi main dihukum lah mereka. Jadi pembukuan ini bagi kami sama dengan hukuman sebenarnya. Jadi termasuk kan akhirnya tidak bisa bekerja sebagai advokat, tidak bisa mengambil nafkah dari sana, tidak bisa mendampingi klien. Hasilnya kan kerugian secara material dan imaterial. Begitu. Jadi ini kemudian kita elaborasi secara detail. Kita coba melakukan upaya-upaya supaya terjadi pembenahan terhadap hukum dan undang-undang advokat pada khususnya.